Apa indikatornya orang berkumis nampak tua? Coba, saya minta judgement, penilaian dari sahabat Indonesia. Lebih tampak muda mana saya dengan Edi Rahmayadi? Saya berkumis, dia tidak. Kalau nanti kita membiarkan saja, mendiamkan saja, dia membuat peraturan pelatih olahraga dilarang berkumis, nanti dia akan membuat peraturan aneh-aneh lagi. Semua pelatih, semua atlet harus berjenggot, karena kan dia pendukungnya PKS. Saya tidak peduli kamu siapa, kita seumuran. Jadi saya tidak peduli kamu jenderal, kamu kopral, kamu gubernur, presiden, atau bupati, wali kota, atau siapapun. Manakala membuat peraturan yang melukai rasa keadilan masyarakat, akan saya lawan. Itu janji saya untuk menjaga Indonesia. Halo sahabat Indonesia, kita bertemu lagi dalam Opini Rudi. Sahabat Indonesia, Edi Rahmayadi, Gubernur Sumatera Utara, Letnan Jenderal TNI Purnawirawan. Beliau terakhir menjadi Pangkostrat dan pernah menjadi Ketua PSSI, namun gagal dan mengundurkan diri. Sosok Edi memang sangat kontroversial dari dulu. Kontroversialnya bukan karena kinerjanya kinclong, tapi memang karakternya yang kasar dan sering membuat kontroversi-kontroversi dari narasi maupun langkah-langkahnya yang sangat-sangat kasar, menurut saya begitu. Saya ingat pada waktu beliau menghalau demonstran beberapa tahun yang lalu, begitu kasarnya demonstran, padahal demonstrasi itu adalah hak manusia Indonesia dalam berdemokrasi. Nah, setelah beberapa hari yang lalu membuat kontroversi, menjewer pelatih karena dianggap tidak tepuk tangan pada saat Edi Rahmayadi pidato. Orang ini benar-benar gila hormat. Nah, sekarang membuat kontroversi baru yang menurut saya tidak masuk akal. Pelatih di seluruh cabang olahraga di Sumatera Utara dilarang berkumis, katanya. Sebagai manusia yang berkumis dari kecil, saya tersinggung berat. Ada apa dengan kumis? Gitu. Aneh. Alasannya karena kumis itu membuat orang tampak lebih tua. Gitu. Nah, kita buktikan saja. Saya sama Edi Rahmayadi seumuran. Dia kelahiran 61-an. Gitu. Seumuran kita. Paling beda berapa bulan gitu. Saya minta judgement, penilaian dari sahabat Indonesia. Lebih tampak muda mana saya dengan Edi Rahmayadi? Saya berkumis, dia tidak. Dia di mata saya sudah seperti kakek-kakek nyinyir usia 80 tahun di mata saya. Padahal usianya sama saya seumuran. Dia kelahiran tahun 61, lulusan Akmil tahun 85 kalau nggak salah. Ini tidak bisa kita diamkan. Dia bukan penguasa tunggal. Saya rakyat berhak protes. Tidak bisa kita biarkan pemimpin, apalagi hanya pemimpin daerah, sewenang-wenang dengan body shaming. Mendiskriminasi orang berkumis. Ini bagi saya kan aneh. Sangat tidak masuk akal dan sangat tidak profesional.
Apa indikatornya orang berkumis nampak tua? Coba. Tadi saya bilang, saya sama Edi kelihatan tua mana, padahal kita seumuran. Ini benar-benar kontroversi gitu loh. Jadi saya berharap harus ada perlawanan dari pelatih-pelatih dan entitas olahraga di Sumatera Utara. Jangan mau dengan peraturan gubernur yang nyeleneh dan aneh-aneh. Apa salahnya kumis? Kenapa dipermasalahkan? Kalau nanti kita membiarkan saja, mendiamkan saja, dia membuat peraturan pelatih olahraga dilarang berkumis, nanti dia akan membuat peraturan aneh-aneh lagi. Semua pelatih, semua atlet harus berjenggot, karena kan dia pendukungnya PKS. Siapa tahu harus berjidat hitam. Istri-istrinya harus berjilbab. Ini kalau kita biarkan dia merajalela. Harus ada perlawanan massal, terutama dari kelompok KPB. KPB itu kelompok pria berkumis. Harus kita lawan. Karena menurut saya apa yang dilakukan oleh Edi Rahmayadi ini tidak masuk akal. Jangan dibiarkan pemimpin semena-mena seenak udelnya sendiri. Negara ini, daerah ini termasuk Sumatera Utara bukan miliknya Edi Rahmayadi. Dia kita berikan amanah untuk melayani rakyat, bukan menjadi orang yang arogan dan bak seperti raja. Jangan dibiarkan. Jadi mindset harus dirubah bahwa pemimpin tidak lagi seperti Pangreh Projo. Rakyat hanya sekedar gedibal, pemimpin seenak udelnya. Kita rubah rakyat yang berkuasa, rakyat yang berdaulat, pemimpin kita berikan amanah untuk melayani kita. Jangan kita balik seolah-olah dia adalah rajanya rakyat. Jangan lagi. Mereka sudah terlalu berlebihan kita berikan kemewahan. Mulai dari ujung kuku kaki sampai ujung rambut, semua dibiayai oleh negara, oleh uang rakyat, oleh pajak yang kita bayarkan. Jadi kita jangan pernah membiarkan pemimpin siapapun, baik sipil, TNI maupun Polri, berbuat semena-mena dan membuat kebijakan yang seenak udelnya, yang tidak masuk akal. Saya akan melawan siapapun dia. Negara ini tidak bisa lagi dipimpin oleh orang-orang yang arogan, seenak udelnya sendiri. Hanya karena Coki Aritonang tidak tepuk tangan, dijewer. Memang siapa kamu Edi Rahmayadi? Kenapa orang harus bertepuk tangan? Kenapa kok orang-orang gila hormat banget gitu? Sekarang membuat kontroversi baru, mewajibkan orang tidak boleh berkumis. Ini kan diskriminasi, body shaming sudah. Nggak ada korelasinya, dan kita jangan mau dikadali lagi dengan jargon-jargon normatif, alasan apapun yang dicocok-cocokkan agar kelihatannya polisinya dia masuk akal. Jangan, kita melawan. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan kiprah yang aneh-aneh dari Edi Rahmayadi. Menteri Dalam Negeri harusnya tidak boleh diam saja melihat gubernur yang merupakan wakil pemerintah pusat di daerah berbuat bak raja yang arogan, membuat polisi yang tidak masuk akal seperti ini. Saya tidak tahu kita masih punya Menteri Dalam Negeri atau tidak, karena hampir atau nyaris tak terdengar bunyinya, sehingga para pemimpin daerah bisa seenak udelnya saja. Baik, sahabat Indonesia, atas nama pribadi dan atas nama KPB, kelompok pria berkumis, kita harus melawan pernyataan atau peraturan yang dibuat oleh Edi Rahmayadi. Tapi sebetulnya bukan karena saya berkumis lalu saya melawan.
Tapi ini kesewenang-wenangan yang merajalela yang tidak boleh kita biarkan. Sebagai contoh saja, misalkan dia membuat peraturan bahwa pelatih cabang olahraga di Sumatera Utara harus berkumis, itu pun juga saya tentang. Tidak boleh. Fisik itu menjadi parameter dari kepemimpinan seseorang. Kalau pelatih olahraga, kalau dia qualified, entah bentuknya seperti apapun, harus dihargai. Jangan diberikan kriteria yang nggak masuk akal. Jangan mentang-mentang dia mantan TNI, jadi seenak udelnya kepada rakyat. Pada saat dia sudah menjadi gubernur, dia adalah pemimpin sipil, bukan pemimpin dari kelompok tentara. Baik sahabat Indonesia, demikian perlawanan saya terkait dengan policy dari Edi Rahmayadi yang mengatakan bahwa di Sumatera Utara pria berkumis dilarang menjadi pelatih olahraga karena dianggap nampak tua dan nampak sakit-sakitan, kurang sehat. Sekali lagi saya katakan, saya sama Edi seumuran. Saya berkumis, Edi tidak. Nampak tua mana saya dengan Edi. Itu saja. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya terkait dengan pria kontroversial yang bernama Edi Rahmayadi. Mudah-mudahan ini didengar oleh Edi Rahmayadi. Saya tidak peduli kamu siapa, kita seumuran. Jadi saya tidak peduli kamu jenderal, kamu kopral, kamu gubernur, presiden, atau bupati, wali kota, atau siapapun. Manakala membuat peraturan yang melukai rasa keadilan masyarakat, akan saya lawan. Itu janji saya untuk menjaga Indonesia. Baik sahabat Indonesia, demikian opini saya. Tetap saya mengingatkan Anda untuk selalu taat protokol kesehatan. Salah satunya dengan menggunakan masker. Karena masker saya melindungi Anda, masker Anda melindungi saya, masker kita melindungi Indonesia. Salam satu Indonesia, salam budaya Nusantara, salam toleransi, salam sehat untuk Indonesia. Saya Rudi SKM.